Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dunia batin. Monark Mo Sue sedang duduk di depan sebuah rumah kayu, minum teh hangat. Uap teh samar-samar naik, dan melihat riak-riak besar bergetar di danau luas di depannya, Monark Mo Sue merasa nyaman. Rumah bambu dibangun sendiri, dibuat, dengan memilih masing-masing dan setiap bambu dan memotongnya. Daun teh juga ditemukan olehnya setelah mencari sejenis tanaman di dunia batin yang luas. Setelah tes, rasanya sangat enak. Seperti apakah ada racun atau tidak? Untuk Dewa Dunia tahap keempat, Raja Mo Sue, dia tentu tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah rasa teh. Raja Mo Sue sangat menikmati hari-hari seperti ini. Bahkan, saat Raja Mo Sue semakin mendekati kematian, dia menjadi lebih tenang. Ayah mertua yang terhormat. Selainnya, wajah semi-transparan Sue Ying memadat. Sue Ying, Monark Mo Sue memandang menantunya, ada apa? Apakah kamu menemukan beberapa masalah dalam persidangan? Ada jejak kesedihan di wajah semi-transparan, dan dia mengangguk, ya, sekarang ini adalah uji coba terakhir, dan aku ingin meminta ayah mertua untuk mengajari aku sedikit. Tolong bicara, Monark Mo Sue bertanya. Hati dewa sejatiku telah disegel, dan sekarang bantuan kekuatan eksternal dilarang. Aku harus memecahkan segel itu sendiri. Wajah besar itu menghela nafas dan berkata dengan tak berdaya, aku bahkan belum pernah mendengarnya, menggunakan tekad untuk bisa menembus segel. Petik 2. Kamu tidak mendengarnya, itu karena pengalaman kamu terlalu sedikit, kata Monark Mo Sue. Sue Ying tertegun, itu bisa dilakukan? Bisa. Raja Mo Sue berkata, kamu mungkin tahu kekuatan kemauan. Wajah besar itu mengangguk. Ketika dia telah menjadi transenden, tanpa mengedipkan mata, tekadnya akan mampu membentuk penindasan material, cukup untuk membuat jiwa manusia menderita serangan, runtuh, dan bahkan jatuh pingsan. Dan setelah menjadi dewa, kemauan dewanya bahkan lebih hebat. Dengan hanya kemauan keras dewa, penindasan tidak akan bagus bagi seorang setengah dewa. Tetapi jika itu untuk manusia, itu akan menjadi mimpi buruk. Sekilas mereka akan mati. Itu sama sekali bukan kata-kata kosong. Suatu kali ia menjadi dewa dunia. Kemauan keras dewa dunia menjadi lebih mengerikan, dan bagi yang transenden, seolah-olah makhluk neraka yang tak terbatas turun. Adapun keberadaan yang kuat, tekanan dari tekad mereka, tidak hanya berbicara tentang serangan terhadap jiwa, bahkan jika itu adalah dunia nyata, tekanan dari tekad kuat dari keberadaan yang kuat sudah cukup untuk membuat area seluas 10.000 meter benar-benar runtuh. Maka kamu mungkin harus tahu metode untuk meningkatkan kemauan, kata Raja Mo Sue. Aku tahu ada dua cara, satu untuk meningkatkan ranah. Saat alam menjadi lebih tinggi, hati dewa yang asli akan menjadi lebih kuat. Kekuatan kehendak yang dilepaskan oleh hati dewa yang asli secara alami akan menjadi lebih kuat. Sue Ying berkata, seperti halnya dengan manusia yang beratnya 0,5 kilogram dan manusia yang beratnya 1 kilogram, dalam hal kekuatan, yang dengan berat badan lebih besar akan secara alami pegang keuntungan. Dan ranah pembudidaya adalah sama. Penggarap dengan alam yang tinggi, akan memiliki hukum yang lebih misterius dan misteri yang mendalam di hati dewa sejati mereka. Karena hati dewa yang asli lebih kuat, kemauan secara alami lebih kuat. Kehidupan fana dan kuat, kemauan mereka akan berbeda dengan jumlah yang tidak diketahui. Metode lainnya adalah mengolah hati. Sue Ying berkata, ketika batas hati berubah, pengaruhnya terhadap kemauan akan menjadi besar. Oleh karena itu di antara dewa-dewa dunia tahap 4, ada beberapa dewa dunia tahap 4 yang akan memiliki banyak tekanan kemauan yang lebih kuat. Petik 2. Ya, Monark Mo Sue mengangguk setuju. Untuk meningkatkan kemauan, hanya ada dua cara ini. Satu adalah untuk meningkatkan ranah, dan yang lainnya adalah menumbuhkan hati. Meskipun jika kamu ingin meningkat menjadi dewa dunia tahap 4, aku khawatir itu masih akan memakan waktu. Selain itu, jika wilayah kamu meningkat, cobaan kamu mungkin akan meningkat dalam kesulitan juga. Petik 2. Sue Ying mengangguk, cobaan yang dia lalui adalah cobaan dari dewa dunia tahap ketiga. Setelah kekuatannya menerobos, komandan itu mungkin akan meningkatkan segel. Oleh karena itu hanya ada satu jalan,
berkultivasi hati, kata Raja Mo Sue. Bagaimana aku mengkultivasi hati? Sue Ying bertanya. Dia juga tahu untuk mengolah hati, tetapi ini terlalu tidak bisa diandalkan. Orang bisa melihat bahwa tekanan Emperor Heaven Cloud lebih kuat daripada banyak keberadaan kuat. Mungkinkah eksistensi kuat itu tidak mengerti bagaimana mengolah hati? Monark Mo Sue tersenyum. Jika sebelum melihat anak perempuan tertua aku, dan kamu bertanya kepada aku tidak akan bisa mengatakan dengan jelas. Namun sekarang aku bisa membimbing kamu. Petik 2. Wajah semi-transparan Sue Ying yang besar tidak bisa membantu tetapi mengekspos ekspresi kegembiraan dan harapan. Mengolah hati, setelah mencapai batas yang sangat tinggi, seluruh tubuh dewa sejati akan menjadi seperti kaca berwarna, tetapi melepaskan sinar cahaya. Monark Mo Sue tersenyum, jika kamu melihat hati dewa sejati kamu dapat melihat hati Tuhanmu yang sejati melepaskan sinar cahaya. Petik 2. My True Deity Heart tidak mengatur sinar cahaya, kata Sue Ying. Milikku, kata Raja Mo Sue. Sue Ying tertegun. Lihatlah. Monark Mo Sue duduk di sana, namun Monark Mo Sue kecil terbang keluar dari ruang di antara alisnya. Sue Ying mengerti, ini adalah hati dewa sejati dari ayah mertuanya. Membiarkan hati dewa yang sebenarnya dilepaskan di depan matanya tanpa perlindungan, jelas karena keyakinan mutlaknya terhadapnya. Lagi pula, melalui orang yang kuat, hati dewa sejati adalah hal yang paling berharga. Sue Ying melihat. Raja Mungil Mo Sue itu benar-benar semi-transparan, kulitnya tenang, seluruh tubuhnya melepaskan sinar cahaya. Ini adalah sinar cahaya yang bisa dilihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Jika kamu mengolah hati kamu murni, hati dewa sejati secara alami akan melepaskan sinar cahaya. Anggota yang kuat dari dunia dewa dan abis semua menyebut sinar cahaya ini sebagai cahaya kekuatan. Monark Mo Sue berkata, mampu membiarkan hati dewa sejatimu mengeluarkan cahaya willpower, jelas karena kultivasi hati seseorang memiliki hati sudah mencapai ranah yang sangat tinggi. Aku pernah mendengar bahwa di atas ini, kultivasi hati memiliki lapisan yang lebih tinggi. Hanya saja aku tidak terlalu jelas. Petik 2. Bagaimana aku mengolah hati aku, untuk dapat memiliki cahaya tekad? Sue Ying kemudian bertanya. Mengolah hati, adakah metode yang benar-benar jelas? Monark Mo Sue berkata, aku hanya bisa memberitahu kamu, ketika kamu tidak memiliki kebingungan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan pikiran kamu kosong dan waspada, maju ke depan dengan berani, satu keinginan di dalam hatinya, hati dewa sejati kamu akan menjadi seperti kaca berwarna, mengeluarkan sinar cahaya yang besar. Petik 2. Sue Ying mengulangi dengan lembut, tidak ada kebingungan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, pikiran kosong dan waspada, maju dengan berani, satu harapan di dalam hatinya. Aku awalnya memiliki banyak kekhawatiran dan kegelisahan. Monark Mo Sue tersenyum secara emosional. Namun, mengetahui bahwa putri aku telah menjadi dewa dunia tingkat 4, dan menantu aku adalah murid pribadi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, aku tiba-tiba tidak lagi memiliki kebingungan atau kekhawatiran, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke reruntuhan Danau Heart Island. Lucunya, Kepala Istana 9 yang memimpin kita tahap 4 Dewa Dunia, adalah membuat kita menjadi prajurit kaki, dan jika ada beberapa bahaya, suruh kita maju. Aku tidak takut bahaya, dan secara sengaja memasuki beberapa tempat dengan sengaja, membiarkan aku mendapatkan senjata dewa sejati terlebih dahulu. Petik 2. Hahaha, katanya dengan senang hati, semua orang akan bergegas maju bersama, dan mendapatkan harta akan tergantung pada kemampuan masing-masing. Tetapi pada akhirnya, aku mendapatkan senjata dewa sejati. Tetapi bukankah Kepala Istana 9 yang masih berjuang keras untuk itu? Monark Mo Sue menggelengkan kepalanya. Sue Ying mendengarkan dan menghela nafas. Memang. Biasanya ketika seseorang bergandengan tangan untuk mengeksplorasi, harta yang benar-benar berharga sulit untuk dibagikan, dan diberikan kepada masing-masing dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, untuk alokasi sebelumnya, dalam menghadapi harta yang benar-benar indah, siapa yang akan peduli? Senjata dewa sejati sangat saling terkait. Dikatakan bahwa untuk eksistensi yang kuat yang ingin memasuki ranah paragon, itu sangat membantu. Monark Mo Sue berkata,
di hadapan level harta karun ini, siapa yang masih sederhana? Haha, pada akhirnya diperoleh jiwaku, yang paling tidak takut mati. Semakin takut pada kematian, semakin rendah kesempatan mendapatkan harta. Petik 2. Aku tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Monark Mo Sue memandang Sue Ying, dan tersenyum. Dasar bocah nakal, karena seorang kojer tua sepertiku, dengan tergesa-gesa berlari, mengambil risiko untukku, bukan menjadi supervisor sangat baik. Setelah melewati beberapa waktu dan menjadi Dewa Dunia tahap 4, mungkin Yang Mulia Kaisar Dewa akan meningkatkan penilaian kamu dan mengolah kamu, biarkan karena kamu terjun ke Danau Heart Island. Petik 2. Jangan khawatir, ketika aku kembali dari Danau Heart Island, aku benar-benar akan lebih berhati-hati di masa depan. Sue Ying kemudian berkata, Danau Heart Island memang terlalu berbahaya, bahkan jika itu yang paling berbahaya. Daerah biasa, monster lapis baja hitam itu semua sangat berbahaya. Untungnya saat itu mereka bergerak bersama dengan Monark Armadillo Jade, dan untungnya dia berjudi di pintu api darah, dan memenangkan pertaruhan. Jika bukan karena pertaruhan ini, dia tidak akan memasuki Legiun Penghancuran nanti. Meskipun saat ini ia sudah mengalami banyak hal. Tapi Sue Ying masih memutuskan, tanpa alasan khusus ini ingin menyelamatkan ayah mertuanya, dia sama sekali tidak akan memasuki area yang melebihi kekuatannya sendiri untuk dipusingkan. Bagaimanapun juga, Danau Heart Island adalah salah satu reruntuhan teratas dari seluruh dunia dewa dan abis. Sejauh ini satu-satunya area khusus yang dia masuki adalah Destruction Eden, dan itu untuk melarikan diri dari Nine Yang Palace Head. Dia tidak berani masuk ke area khusus lainnya. Aku tahu kamu berhati-hati itu baik. Hanya dengan hati yang hati-hati, seseorang dapat berjalan jauh di jalan kultivasi. Monark Mo Sue berkata, mengenai mengkultivasi pikiran, ingat apa yang aku katakan, kamu harus perlahan-lahan mengalaminya sendiri, sedikit ini aku tidak dapat membantu kamu. Sue Ying mengangguk, ayah mertuanya telah banyak membantu. Tanpa kebingungan, tanpa kekhawatiran, tanpa rasa takut, hati kosong dan waspada, seseorang berharap dalam hatinya. Kata-kata yang dikatakan oleh ayah mertuanya mudah dimengerti, tetapi salah satu dari mereka sangat sulit. Tidak ada kebingungan, bahkan jika itu adalah dewa dunia yang tinggi dan jauh, berapa banyak dari mereka yang benar-benar tanpa kebingungan? Tanpa khawatir, seberapa sulitkah untuk mencapai keadaan tanpa khawatir? Bahkan banyak dewa dunia tahap 4 memiliki banyak kekhawatiran sendiri yang tidak dapat mereka hindari. Mereka memikirkan semua cara untuk melarikan diri dari mereka. Tanpa rasa takut, saat menghadapi mereka yang berada di level Kaisar Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, orang tidak bisa merasa takut. Seseorang tidak akan merasa takut bahkan ketika menghadapi kematian, dan menghadapi bahaya yang bahkan lebih mengerikan, orang tidak akan takut. Kekosongan hati seseorang. Kekosongan pada hakikat adalah transcension. Bergerak maju terus-menerus. Jangan pernah biarkan hal lain menghalangi kamu, dan membiarkan hati kamu melambung tinggi tanpa keserakahan, dan memiliki keyakinan yang kuat untuk maju. Itu tidak seperti orang-orang yang dengan sepenuh hati menunggu kematian. Jika Monark Mo Sue menunggu kematian sendirian, dia tidak akan mencapai levelnya saat ini. Itu karena dia mencapai keadaan tanpa khawatir atau takut dan bahwa dia tetap memiliki keinginan yang kuat. Menyimpan semuanya dalam sejarah Danau Heart Island tetap untuk putrinya dan untuk dirinya sendiri juga. Dia saat ini sedang mencari peluang untuk menerobos. Hati dan pikiran menjadi satu, murni. Pikiran murni, tidak ada kotoran di dalam. Mencapai satu tujuan sudah sulit. Mencapai semua adalah sesuatu yang sangat sulit. Di dalam Destruction Eden, Sue Ying duduk di sisi platform pertempuran, melihat rantai pegunungan. Dia saat ini tenggelam dalam pikiran dan menghadapi hati batinnya. Berat Dongbo, ingin menembus segel menggunakan kehendakmu sendiri sangat sulit. Monyet lapis baja hitam duduk di samping, mengoceh tanpa henti. Mencapai tingkat ranah kamu, setiap siksaan yang menyiksa dan menyiksa tidak berguna untuk kamu. Yang kamu butuhkan lebih adalah pemahaman diri. Tahun itu, penguasa Lake Heart Island telah mengolah jantungnya dan memahami Dao di sini di Danau Heart Island. Dan menurut legenda, dia telah menancapkan tubuhnya, melepaskan cahaya tanpa batas.
Setiap makhluk hidup di seluruh kosmos, bahkan orang-orang fana bisa melihat sosok yang melepaskan cahaya tanpa akhir. Waktu itu, penguasa Danau Heart Island akhirnya melangkah ke puncak, mencapai tingkat yang tertinggi. Petik 2. Sui Ying terkejut ketika dia mendengarkan. Seluruh kosmos, setiap makhluk hidup roh, entah bagaimana, melihat sosok yang memancarkan cahaya tanpa batas? Kekuatan ini benar-benar tak terduga. Bahkan jika seluruh kosmos telah memasuki kiamat, memasuki zaman baru, bahkan mencapai zamanmu ini, Danau Heart Island tetap benar-benar baik-baik saja. Bahkan zaman kosmos kamu tidak memiliki siapapun yang benar-benar bisa memasuki inti dari Pulau Heart Lake. Orang bisa melihat betapa kuatnya tuan itu. Monyet itu menghela nafas. Sui Ying mengangguk memuji, benar-benar menakjubkan. Seni Absolute Destruction Legion kami telah dibuat oleh Master. Para prajurit, kapten, dan komandan mempelajari seni absolut yang sangat kuat semakin tinggi pangkat kamu. Bahkan seni absolut yang dipelajari prajurit sudah cukup untuk membuat banyak dewa sejati gila. Monyet itu menggelengkan kepalanya, berat Dongbo, kembangkan hatimu dengan baik. Dibandingkan dengan Tuan kami, selama kamu mencapai 1 dari 10.000 alam hati Tuan kami, itu sudah cukup untuk menembus segel. Petik 2. Monyet itu merasa Sui Ying menyenangkan mata. Baru kemudian dia berbicara begitu banyak. Memahami. Ayo, cicipi. Sui Ying membalik tangannya, mengeluarkan sebotol anggur sebelum menyerahkannya kepada monyet. Dia sendiri mengambil labu botol anggur hitam juga. Anggur buah, monyet itu langsung minum begitu dia mengambilnya. Zzzz, dia minum sampai seluruh mulutnya dipenuhi dengan anggur. Hahaha, kita mungkin mati, tapi tetap saja kita masih bisa merasakan dan mencium. Anggur ini rasanya cukup enak. Petik 2. Sui Ying berdiri, senior, aku bisa pergi kemana saja di dalam Destruction Eden ini kan? Terserah kamu, dasar yang penting semuanya terisolasi oleh Arai. Beberapa area akan memaksa kamu keluar juga jika kamu menerobos masuk. Tidak ada bahaya sama sekali, jawab monyet itu. Baik. Sui Ying mengambil langkah. See you. Dia segera berubah menjadi streamer, terbang di atas rantai pegunungan. Dia tidak bisa menggunakan energi dewa dunianya sama sekali, dan tidak kekuatan matahari yang bercahaya. Tetapi dia memiliki badan dewa dunia yang kuat, memberinya sarana untuk menampilkan banyak metode. Melangkah maju tanpa melihat ke belakang. Menyatukan hati dan pikiran menjadi satu. Keduanya tidak sulit. Sui Ying menatap ke bawah ke pegunungan bergelombang sambil berpikir dalam hatinya. Banyak manusia bisa bergerak maju tanpa melihat ke belakang ketika mereka masih remaja. Menyatukan hati dan pikiran menjadi satu adalah sesuatu yang berbakat baginya karena dia telah berlatih tombak selama berjam-jam, dia dapat dengan mudah melepaskan semua pikiran sampah, dengan fokus pada satu tujuan sambil bergerak. Tidak ada rasa takut bahkan terhadap para ahli yang lebih kuat. Untuk menghormati mereka tetapi tidak untuk menakuti mereka. Bahkan kematian tidak akan membuatku takut, jadi mengapa takut para ahli? Kenapa takut bahaya? Petik 2. Jangan bingung, jangan khawatir. Sui Ying mengerti. Ini adalah 2 poin paling sulit. Selama dia bisa menyelesaikan 2 poin ini, tidak ada kebingungan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, bergerak maju tanpa melihat ke belakang dan mengubah hati dan pikiran menjadi satu, akan mudah baginya untuk mencapai kekosongan di dunia jantung. Bagaimana mungkin aku tidak bingung? Bagaimana aku tidak khawatir? Aku prihatin dengan Xia Clan. Aku khawatir tentang anak-anak aku. Aku khawatir tentang keselamatan istri aku, dan teman baik aku, Big Brother Eternal Wind, tetap terjebak, menderita di dalam Dark Abyss. Sui Ying bergumam. Dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan hampir tidak mungkin untuk menghapus semuanya, dan bahkan sekarang, aku masih khawatir bahwa aku tidak dapat membongkar segel dalam 10.000 tahun dengan kehendak aku. Dan kebingungan, ada banyak hal di dunia dewa, jurang maut dan dunia material yang tidak aku ketahui, membuatku bingung. Di mata guruku, aku masih sangat lembut, dan dia juga belum memberitahuku tentang banyak hal. Banyak berita tentang Danau Heart Island dan sejarah lainnya masih belum diberitahukan kepada aku sama sekali, pikir Sui Ying. Master Suci Crimson Dust telah meninggal. Berapa banyak yang bisa diketahui roh harta Crimson Rock? Dalam kehidupan sebelumnya,
Jing Qiyu juga hanya tahap ketiga Dewa Dunia. Bahkan Monark Mo Sue adalah Dewa Dunia tahap 4 dan bukan eksistensi yang kuat. Mereka tahu terlalu sedikit rahasia. Ada banyak hal yang membingungkan. Bahkan selama kultivasi, aku akan menemui beberapa kebingungan. Mungkin guru tidak ingin jalan aku terlalu mulus, dan ingin aku menerobos kebingungan sendiri? Sue Ying menghela nafas, kesulitan, khawatir. Bagaimana aku bisa mencapai keadaan tanpa kebingungan dan tidak ada kekhawatiran? Petik 2. Aku benar-benar ingin menjadi seperti ayah mertua. Bahkan ketika hati dewa yang sebenarnya hancur, dan ketika dia hampir mati, dia benar-benar bisa melepaskan banyak hal. Tidak lagi dia bingung atau khawatir. Petik 2. Pikir Sue Ying. Dia bahkan ingin membayangkan dirinya dekat dengan kematian, sehingga dia bisa membiarkan segalanya berlalu. Tapi sekarang apapun yang dia bayangkan, itu masih palsu. Kebingungan dan kekhawatiran seperti belenggu tak kasat mata mengikat dirinya sendiri, dan dia tidak bisa sepenuhnya membiarkan hatinya kosong. Monarch Heavenly Cloud memiliki kemauan yang sangat besar. Hati kultivasinya tidak lebih lemah dari ayah mertua aku, dan mungkin bahkan lebih tinggi. Sue Ying masih memahaminya. Saat terbang di dalam Destruction Eden, dia akan memasuki beberapa gua yang lebih unik. Saat dia berjalan, dia akan melihat segala macam pemandangan menarik. Kadang-kadang, dia akan bertemu dengan 8 prajurit dan 3 kapten dari Legiun Penghancuran. Selama berjalan-jalan di sekitarnya, Sue Ying selalu bertanya pada hatinya sendiri. Bukan hanya dia, bahkan Sue Ying berjubah putih di dunia Xia Clan Crimson Rock Mountain juga berkeliling dunia fana, ingin mendapatkan inspirasi dari interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Waktu berlalu 1 tahun demi 1. Dalam sekejap mata, hati dewa sejatinya telah dimeteraikan selama 5.000 tahun. Hahaha. Di perut gunung, Sue Ying saat ini berdiri di atas batu besar. Tangan kanannya memegang bunga 3 warna yang unik, tertawa lahap. Tawanya meledak, melepaskan gelombang kejut yang besar ke segala arah, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Jangan bingung, haha, aku benar-benar bodoh. Dunia ini sangat indah, dipenuhi dengan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya yang tidak aku ketahui sehingga aku harus mencari dan menemukan. Sue Ying berpegangan pada bunga 3 warna, jika aku tahu setiap hal tentang dunia, maka tidak akan ada rahasia, dan dunia ini akan terlalu membosankan. Petik 2. Dia hanya menemukan bunga 3 warna ini sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa itu menakjubkan. Bunga yang sangat cantik, kesegaran dan kecerahan, begitu penuh warna dan indah. Harumnya bisa memikat orang lain, melepaskan di tengah-tengah kedalaman yang semarak dengan kehidupan. Pada saat ini, Sue Ying mengerti. Semuanya tidak diketahui, ini juga sesuatu yang dunia sediakan bagi kita, makhluk hidup. Ia ingin kita pergi dan menemukan, untuk pergi dan memahami. Ini adalah proses kehidupan. Hati-hati Sue Ying telah melebar pada saat itu. Itu menjadi jauh lebih kosong, dan danau Heart Island yang awalnya dipenuhi dengan banyak rahasia tidak memberinya teror lagi. Sebaliknya, hanya ada rasa ingin tahu yang tersisa. Dia seperti anak kecil, menatap dunia dengan sepasang mata ingin tahu. The Lake Heart Island. Pada saat ini, Sue Ying hanya merasa dipenuhi dengan hal-hal menarik. Dia ingin pergi mencari dan menemukan seluruh tempat dan memahaminya. Tapi dia tahu batas kemampuannya, bahwa dia terlalu lemah sekarang. Masa depan masih panjang. Mari kita pelan-pelan, Sue Ying berseri-seri. Hatinya tidak lagi dipenuhi dengan kebingungan. Perasaan yang dia miliki saat ini adalah salah satu dari hati dewa sejati yang lebih halus. Tekadnya juga menjadi lebih kuat. Berat, kenapa kamu tertawa? Geraman pelan datang turun dari gunung ini. Sue Ying tertegun. Yi. Pada saat itu, siu, aliran cahaya keluar, sebelum tiba di asal suara itu. Ada sebuah gua di bawah gunung ini. Gua itu dipenuhi dengan banyak belenggu tebal yang saat ini membelenggu seorang pria jangkung dan berotot yang memiliki kulit merah, janggut merah dan alis mata merah. Matanya mengeluarkan amarah yang meluap-luap di dunia. Aura yang dilepaskannya dipenuhi dengan tekanan seolah-olah dia adalah gunung berapi besar yang telah tertekan selama beberapa ratus juta tahun. Kamu Paragon Huo Cheng? Sue Ying terkejut. Paragon yang memiliki kekuatan tempur pada tingkat yang sama dengan
Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.